perjuangan dan kerja keras pebulu tangkis legendaris Indonesia Susi Susanti digambarkan dalam sebuah biopik yang cukup apik. Film yang berjudul Susi Susanti, Love All ini tidak hanya bercerita tentang perjalanan hidup sang legenda, tapi menjadi sebuah bentuk pengetahuan sejarah penting akan perjuangan untuk Indonesia tanpa banyak menggurui. Di sisi lain, film garapan sutradara Sim F ini juga menyuguhkan gambaran pahitnya kehidupan etnis China di era Orde Baru yang dialami oleh Susi Susanti sendiri. Susi Susanti diperankan Laura Basuki, tumbuh di tanah kelahirannya Tasikmalaya bersama orang tua dan satu orang kakak, Rudi. Ibu Susi merupakan seorang pengusaha bakpao, sementara ayahnya, Risat Haditono, Iszur Muhtar, adalah mantan atlet PON. Kisah ini dibuka dengan adegan Susi kecil, Moira Tabina Zain, yang kabur saat harus tampil menari balet di panggung 17-an. Dia memilih menonton sang kakak bertanding bulu tangkis yang berakhir kalah dan diejek oleh lawannya. Tak terima si kakak diejek, Susi menantang sang juara bertahan bulu tangkis di Tasikmalaya untuk bermain dengannya. Heh, anak nano atlet aya dua nyaho teu. Hayu lawan urang, taruhana raket eta. Wanita maneh? Apakah saudara Udin siap menerima tantangan seorang balerina? Mana eleh? Mana rek mere naon? Bawa hiji gerobak. Susi kecil sukses melumpuhkan lawan dan kemenangan tersebut membuatnya mendapat tawaran berlatih di PB Jaya Raya. Tuh, Pak. Si Susi teh geus bisa split. Iya. Deuh, kudu nama. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Kan Papa juara pon. Ih, si Papa teh ngadengekeun teu si Pak, Mamah mah keuheuh pisan ka si Susi teh. Saha eta? Dari grup Jaya Raya, mah. Hah? Eta klub si Rudi Hartono? Iya. Mereka nawari Susi untuk trial di... Cancimen. Kak, tahunya. Kacang. Dasar sipit. Pelit. Sus? Pertandingan yang tak direncanakan Ira Susi Susanti di dunia bulu tangkis. Adegan demi adegan menggambarkan kerja keras Susi memenuhi ambisi menjadi nomor 1. Mengumpulkan emas yang dia janjikan kepada sang ayah. Dalam usahanya, Susi mendapatkan sokongan termasuk dari sang idola Rudi Hartono, diperankan Irwan Chandra, yang memberinya pesan bahwa bakat saja tidak cukup, tapi butuh kerja keras serta kedisiplinan. Saat menginjakan kaki di pelatnas PBSI, Susi dibimbing pelatih Liang Chiuxia, Jenny Zhang Wiradinata. Xia adalah bekas eksil di China yang didatangkan bersama Tong Xinfu, Cukinwah, Ketum PBSI Tri Sutrisno, Farhan, untuk mendongkrak prestasi bulu tangkis Indonesia. Target pertama adalah mengantongi emas di Sudirman Cup Perdana di Jakarta, 1989. Gemblengan Xia sukses membuat Susi mendapatkan pengakuan internasional setelah memenangkan medali emas Olimpiade pertama untuk Indonesia Olimpiade Barcelona 1992. Di sisi lain, kisah ini juga menampilkan masa-masa saat Susi menemukan tambatan hatinya, Alan Budi Kusuma. Dion Wiyoko, di pelatnas. Secara garis besar, film yang memberi gambaran hidup Susi pada 1980-an hingga akhir 90-an dengan cukup apik. Selain menyuguhkan drama perjuangan Susi sebagai legendaris bulu tangkis, film ini juga dibumbui kisah romansa dan konflik pada era itu. Sim F cukup berhasil mengemas film dengan sejumlah catatan. Adegan puncak saat kemenangan Susi di Olimpiade Barcelona 1992 terasa nanggung.
Ada bagian yang rasanya tak tuntas, tak sedramatis peristiwa aslinya atau bahkan trailer yang sempat dirilis lebih awal. Meski Susi Susanti ikut dilibatkan secara pribadi, tapi berdasarkan beberapa sumber, sejumlah referensi sejarah dalam film ini masih ada yang kabur. Salah satunya adegan kehadiran Mangombar Ferdinand Siregar di final Olimpiade Barcelona 1992, yang menyaksikan pertandingan dari tribun kehormatan bersama Tri Sutrisno. Di sisi lain, Susi Susanti, Lovell menyuguhkan catatan kelam tentang bagaimana status kewarganegaraan etnis China pada masa Orde Baru. SIMF cukup jelas memberi gambaran itu, misalnya nasib pelatih Xia dan Tong yang tak kunjung mendapatkan apa yang dijanjikan soal status mereka usai balik dari China. Susi sendiri menyatakan bahwa sebelum bertanding di Olimpiade Atlanta, statusnya sebagai WNI belum jelas. Tak hanya status yang tak jelas, mereka pun mendapat perlakuan tidak adil oleh tindakan rasisme. Gambaran ini menjadi pengingat sekaligus tamparan bagaimana Indonesia seharusnya bersatu, tanpa diadu oleh persoalan perbedaan ras, suku. Semua medali, piala, penghargaan-penghargaanmu teh entah aya arti, nah kalau kita mah dalam bahaya. Dan satu lagi, Sus. Kamu pikir piala dan medali-medali yang kamu raih selama ini itu bisa nolong kita kalau ada kerusuhan? Berkas saya udah lengkap, Pak. Kok masih ditolak? Masalahnya apa? Dapat SPKRI. Ini urusannya panjang, Mbak Susi. Persyaratannya banyak. Tapi kalau mau lebih cepat sih bisa. Lewat jalur khusus, Mbak. Ada biaya tambahan tapi... Resek, tiap kali selalu minta duit. Pantes Patong sekarang nggak punya apa-apa. Loh, Sus, mau telepon siapa lagi? Pak Tri. Pak Tri? Dia udah nggak ngurus badminton lagi loh, Sus. Kan dia bilang kalau kenapa-napa tinggal telepon. Masa sampai sekarang kita belum diakui jadi warga negara? Itu kan sebelum jadi wapres. Pak Tri udah berbuat banyak buat kita loh. Buat badminton Indonesia. Masa mau ngerepotin dia lagi sih, Sus? Udahlah, kita cari jalan sendiri aja, Sus. Kamu kenapa sih selalu pasrah begitu? Kita nggak bisa nikah kalau nggak ada surat. Kalau kamu punya cara lain, kasih tahu aku sekarang. Itu pencapaian yang luar biasa pada saat di Barcelona. Dan kita harus mempersiapkan diri dan saya pikir kita siap. Susi, bagaimana persiapan ke Atlanta? Siap dapat emas lagi? Boro-boro dapat emas. Berangkat aja belum tentu. Pak. Terus, maksudnya tim Indonesia kemungkinan tidak jadi berangkat? Anda tahu nggak kalau selama ini saya belum resmi jadi warga negara? Surat kewarganegaraan saya nggak keluar-keluar. Memangnya kalau saya berangkat dan bertanding di punggung saya ini ada tulisan Indonesia SBKRI. Kalau saya menang dapat emas, nggak tahu itu punya siapa. Waktu tahun 92 saya dapat emas juga nggak tahu itu punya siapa. Karena saya masih belum asli jadi warga negara Indonesia kan. Terus bagaimana tanggapan pemerintah? Saudara-saudari, ini mungkin adalah saat memalukan untuk seorang Susi Susanti yang hanya berhasil memenangkan medali perunggu untuk Indonesia. Untuk akting masing-masing pemeran, Laura dan Dion cukup memiliki chemistry yang baik. Dan Laura sendiri, ia cukup terlihat begitu pas memainkan peran Susi yang berambisius mewujudkan mimpi-mimpinya, bahkan rela melepaskan urusan pribadinya demi itu. Salah satu karakter yang cukup menarik perhatian yakni Kelly Tandiono sebagai Sarwenda. Dengan luas, Kelly hadir sebagai penyegar serta penghibur di tengah drama film ini. Di samping soal gambaran cerita filmnya, secara sinematografi, warna, serta musik scoring Susi Susanti, Lovell patut mendapatkan apresiasi lebih. Secara keseluruhan, film biopik Susi Susanti ini merupakan salah satu yang tak boleh untuk membela, untuk jatuh dan bangkit kembali, untuk cedera dan pulih, untuk kalah demi mencari makna, untuk sadar akan batasan, untuk sadar akan kewajiban, untuk membedakan kawan dari lawan, dan untuk tidak membedakan kawan dari lawan. Love all. So no, I don't. You don't consider yourself Indonesian? No, I don't consider. I never have to. I am Indonesian. And I will always be. What a powerful performance from the Indonesian men's team.
There's such a difference in morale. They really showed what it means to be true athletes, having the ability to be tested in any circumstances. Susie's heartwarming speech really motivated them to give their best for their country. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Lunas, aku bangga. Halo Bangga. Kayak kita belum pernah kenalan ya. Kamu norak banget bercanda aja sih.